Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada kuliah eh, terakhir mengenai query language ya. Eh, Khususnya hari ini kita akan belajar modul 4 dan modul 5. Eh, tapi sebelumnya seperti saya sampaikan, karena kalian tidak ingin video tutorialnya jadi terlalu lama, jadi memang banyak query-query yang saya kopas dari modulnya. Tapi kurang lebihnya bagaimana cara pengetikannya bisa diikuti dari modul ya. Jadi bagaimana mengetikkannya itu ke sintaks di query language-nya ikuti saja ya. Baik, saya mulai. Modul 4 itu mengenai bagaimana kita menampilkan uh, dua tabel yang berelasi ya. Jadi joining tabel ini merupakan proses menghubungkan dua atau lebih tabel yang memiliki hubungan yang sudah kita realisasikan antara primary key dengan foreign key pada tabel utama ya, pada SQL-nya sendiri terhadap fungsi join condition yang digunakan untuk menampilkan data yang diperoleh dari hubungan dua tabel atau lebih. Ya, dengan fungsi join condition, record ya, baris-baris yang ada di tabel kita dapat dihubungkan dengan baris pada tabel lain dengan hubungan primary key dan foreign key-nya yang memiliki nilai sama, yaitu kolom-kolom yang berasal dari tabel tersebut. Terdapat tiga tipe join. Pertama adalah equal join, dikenal sebagai inner join atau simple join. Tipe join ini digunakan bila ingin menampilkan isi kolom tertentu pada suatu tabel dan menggabungannya dengan, jadi bila kita ingin menampilkan isi kolom tertentu pada suatu tabel dan menggabungkannya dengan kolom tertentu pada tabel lain yang ditampilkan menurut kesamaan isinya dari kolom yang sama ya, yang sama-sama dimiliki oleh kedua tabel tersebut, yaitu primary key dan foreign key-nya. Operator yang digunakan adalah perintah inner join pada sintaks query-nya ya. Bagaimana penulisannya? Select spasi nama kolomnya dari tabel mana ya, asal kolomnya ya, yang ingin digabungkan, lalu inner join yaitu adalah tabel yang ingin digabungkan, on lalu connecting kolom dan connecting kolomnya. Misalnya di kode terdapat ini tabel pegawai dan departemen sudah saya buat sebelumnya ya. Kita punya tabel pegawai dan tabel departemen ya, dengan kolom ID pegawai, nama, usia, ID departemen, ID atasan ya. Lalu ini ada di ID departemen dengan nama departemennya ya. Nah, di sini ID departemen berfungsi sebagai foreign key ya. Jadi ini berrelasi. Kita ingin menampilkan identitas antara ID pegawai, nama departemen, kedua tabel dihubungkan dengan foreign key pada tabel pegawai ya. Jadi foreign key pada tabel pegawai, dan ini ID departemen yang dapat dihubungkan dengan primary key pada tabel departemen, yaitu ID departemennya. Dengan demikian SQL statement yang bisa kita gunakan adalah sebagai berikut ya. Select spasi, ya ini penjelasan sintaksnya ya. Select pegawai.id pegawai, pegawai.nama, departemen.nama departemen ya, menampilkan kolom ID pegawai ada nama yang berasal dari tabel pegawai serta kolom nama departemen yang berasal dari departemennya. Lalu yang bawahnya yaitu from departemen inner join pegawai. Kesemua kolom tersebut berasal dari tabel departemen yang dihubungkan dengan tabel pegawai. Catatan di sini adalah walaupun posisi penulisan tabel departemen dan tabel pegawai terbalik, tabel yang ditampilkan akan tetap sama. Jadi walaupun kita tulis pegawai dulu atau departemen dulu tidak masalah ya. Lalu yang bawah on pegawai.id departemen sama dengan departemen.id departemen. Jadi ini menentukan kolom-kolom yang menjadi kolom penghubung antar kedua tabel ya. Jadi kolom yang jadi penghubung kan yaitu adalah pada tabel pegawai yaitu ada departemen, dan pada tabel departemen yaitu ada departemen. Nah, ini bukan yang kita coba ya.
Ya, dari dua tabel terpisah seperti ini ya, akan kita, karena dia berelasi, bisa kita tampilkan sebagai berikut. Sorry. Ya, jadi kita bisa menampilkan ID pegawai ya, yaitu pegawai dengan ID sekian, nama pegawainya berikut, dia bagian dari departemen yang mana, yaitu Gebi, Nuri, dan Enji Gebi dan Nuri ada departemen Elsik Asik, Enji dan Rizky adalah departemen Elsik Yehu, dan Cindy, Aisyah, dan Disi adalah departemen Elsik Cihui. Ya, jadi dari statement tadi ya kita menampilkan ID pegawai dan nama ya, dari tabel pegawai, sementara itu nama departemen kita menampilkan departemennya ya. Ini menyatukan keduanya adalah ID departemen yang dimiliki oleh tabel pegawai maupun tabel departemen. Karena itu kita menampilkan nama yang sesuai ya, maka nilai ID departemen pada tabel pegawai harus sama pada tabel departemen. Jadi ID-nya harus sama ya. Jadi maka nilai ID departemen ini ya pada tabel pegawai harus sama dengan nilai yang ada di departemen. Dalam statement ini diterjemahkan dengan on pegawai ID departemen sama dengan departemen ID departemen. Kode tabel tetap dapat dihubungkan meskipun nama kolom yang berhubungan berbeda. Dalam contoh nama kolom sama yaitu ID departemen, hal yang paling utama adalah kedua kolom harus berhubungan ya dengan pendefinisian foreign key dan primary key. Ya, sama ya hasilnya seperti ini. Outer join. Fungsi join condition yang digunakan untuk melihat semua baris yang terdapat pada tabel utama yang dihubungkan dengan tabel lainnya. Berbeda dengan inner join, fungsi outer join ini menampilkan baris yang tidak memenuhi syarat join yang diberikan. Ya, outer join dinyatakan sebagai operator outer join. Jadi terdapat dua jenis statement outer join ya, yaitu right outer join dan left outer join. Perbedaan adalah kolom yang menjadi acuannya yang menjadi eksekusi ya. Jadi right outer join, maka yang dijadikan acuan adalah tabel statement yang berada di sebelah kanan pernyataan statement right outer join-nya. Sebaliknya, jika menggunakan left outer join, maka kolom yang dijadikan acuan adalah tabel yang statementnya diletakkan di sebelah kiri dari perintah left outer join ya. Makanya right outer join penulisannya adalah select spasi kolom nama kolom from nama tabelnya, lalu right outer join tabel yang ingin digabungkan on hubungan relasi antar kolom departemennya ya. Ini kalau left outer join adalah bedanya hanya di perintahnya ya, seperti tadi. Ini kalau di sini dia di sebelah kirinya, kalau yang digabungkan, kalau ini sebelah kanannya. Nah, ini adalah contoh penggunaan right outer join ya. Kalau kita jelaskan sintaksnya, select pegawai.id pegawai pegawai.nama departemen.nama departemen yang menampilkan ID pegawai dan kolom ID pegawai dan nama yang berasal dari tabel pegawai serta kolom nama departemen yang berasal dari tabel departemen. From departemen right outer join pegawai. Semua kolom yang tersebut berasal dari tabel departemen yang dihubungkan dengan tabel pegawai dengan fungsi right outer join. Catatannya adalah karena menggunakan fungsi right outer join, maka seluruh record yang berada dalam tabel yang di sebelah kanan fungsi join akan ditampilkan ya. Dalam ini adalah tabel pegawainya ya. Lalu on pegawai.id departemen sama dengan departemen dan ID departemen. Ini sama ya perintahnya dengan perintah join sebelumnya, yaitu kita menghubungkan kolom yang sebagai foreign key dan primary key tadi ya, berelasi. Mengenai tabel yaitu menghubungkan ID departemen dan kolom. Dan nanti hasilnya akan seperti ini ya. Ya. Jadi hasilnya sama ya.
Jadi disti yang dia belum punya ini harusnya 0 ya. Lalu kalau left outer join ya, hasilnya akan sama seperti ini ya. Jadi kalau left outer join tadi select pegawai dan pegawai, pegawai dan nama departemen ini sama ya, yang berbeda dari sini from department left outer join tabel pegawai. Jadi semua kolom yang berasal dari tabel departemen yang dihubungkan dengan tabel pegawai dengan fungsi left outer join. Catatannya adalah karena menggunakan left outer join, maka seluruh record baris data yang berada dalam tabel yang sebelah kiri fungsi join akan ditampilkan. Dalam hal ini adalah tabel departemen. Nah, pada right join seluruh data dari tabel pegawai ditampilkan baik yang memiliki nama departemen atau tidak. Sedangkan pada left join berlaku sebaliknya, data seluruh departemen ditampilkan yang memiliki anggota pegawai maupun tidak. Jadi bedanya adalah kalau di sini yang ditambahkan adalah nama pegawai dan ID pegawainya. Jadi semua data di departemen ya akan ditampilkan kalau hanya ID pegawai dan namanya muncul. Kalau di sini ya left outer join, semua nama di pegawai dan nama pegawai akan muncul jika dan hanya jika dia punya keterkaitan di nama departemen. Lalu self join ya, pada pengolahan basis data terkadang kita ingin memberikan kolom tambahnya, sebenarnya kolom tersebut sama dengan salah satu kolom pada tabel tersebut. Di saat seperti inilah self join digunakan. Jadi fungsi self join ini dapat menghubungkan tabel dengan tabel itu sendiri ya. Operator yang digunakan untuk memanggil fungsi self join ini adalah inner join. Hanya untuk dihubungkan adalah tabel yang sama. Adapun sintak query-nya ada sebagai select nama kolom yang ini ditampilkan dari nama tabelnya ya sebagai A ya, kita harus pakai nama alias. Lalu inner join dari tabel apa sebagai B, kita gunakan alias. Lalu kita joinkan dua tabel yang berrelasi tadi ya. Contoh pada tabel pegawai telah dibuat sebelumnya, kita menempelkan kolom ID pegawai, nama dan nama atasannya. Untuk membuat nama atasan tersebut sebenarnya kita perlu menghubungkan kolom ID atasan dengan tabel ya. Jadi kolom ID atasan dengan tabel pegawai yang datanya berasal dari kolom ID pegawai yang berasal dari tabel pegawai. Nah, sintaksis seperti ini kalau kita jelaskan ya. Select p dot ID pegawai, p dot nama, a dot nama, s nama atasan. Jadi menampilkan ID pegawai dan kolom ID pegawai dan nama yang berasal dari tabel pegawai, serta kolom lain yang menampilkan kolom nama dari tabel pegawai untuk berdasarkan isi kolom ID atasan yang terhubung dengan kolom ID pegawai, dan kolom tersebut berisi inisial nama atasan. Lalu from pegawai SP inner join pegawai SA ya. P dan A ini nama alias ya. Jadi nama aliasnya dot nama kolomnya, nama alias dot nama kolomnya ya. Lalu nama alias ya dot nama sebagai nama atasan ya. Jadi ini semua kolom tersebut berasal dari pegawai yang inisial P yang dihubungkan dengan tabel yang sama dari tabel pegawai yang kita beri inisial yaitu A. On P.id atasan sama dengan ID pegawai, menghubungkan kolom ID atasan yang berasal dari P tabel pegawai yang sebenarnya yang nilainya sama berasal dari kolom ID pegawai pada tabel A tabel pegawai virtual ya. Tampilannya akan nanti seperti ini ya. Jadi akan ditampilkan nama karyawan dengan atasannya ya. Baik, ini modul tambahan ya, yaitu tentang modul 5 source query.
Jadi subquery ini merupakan query yang terdapat dalam suatu query yang lain. Jadi query di dalam query yang lain. Subquery ini disebut juga inner query atau nested query. Subquery dapat digunakan pada suatu statement select, perintah select berarti menampilkan, perintah menginputkan data, insert perintah mengupdate data, dan perintah menghapus data. Subquery dapat digunakan dimanapun suatu ekspresi diperbolehkan ya. Nah, kita akan ada 5 query yang dijelaskan. Pertama, subquery with yang berkaitan dengan perintah insert. Subquery ini digunakan jika user ingin mengcopy isi suatu tabel yang telah dibuat sebelumnya. Tabel baru ini selanjutnya dapat diubah sesuai dengan keinginan user tanpa mengubah tabel awalnya. Jadi misalnya gini, di database kita ingin mengcopy seluruh informasi yang ada di suatu tabel tanpa merubah tabel yang sudah kita simpan di database sebelumnya. Ya, untuk misalnya kita melakukan duplikasi tabel pegawai ya. Ya, create tabel pegawai. Nah, ini sama ya. Kita buat tabel dulu ya, seperti perintah yang terjadi di awal. Ya, berhasil ya. Komen kombinasi sesuai, berarti kita sudah membuat tabel namanya pegawai 2 ya. Sebagai tabel yang data-datanya recordnya akan dipaste dari tabel lainnya, maka memiliki tipe data dan kolom yang sama ya. Jadi tipe dan kolom tipe data ya dan kolomnya ini ya harus sama dengan yang tabel aslinya. Nah, dengan tabel tersebut kita akan melakukan insert tabel pada tabel pegawai. Berikut ini sintaks subquery-nya ya. Insert into pegawai 2 diambilnya yang diinsert dari mana? Yaitu dari tabel pegawai. Jadi untuk mengcopy isi tabel dari tabel pegawai dan mempastenya dari tabel pegawai 2 ya yang telah kita buat template-nya. Ya, jadi kalau berhasil seperti kita pahami sebelumnya bahwa kalau kita menginputkan data, keterangannya adalah ada 7 baris data yang terpengaruh ya. Jadi kalau kita ingin tampilkan ya, tabel ID pegawai tadi ya. Nah, jadi ini isinya akan sama dengan tabel pegawai 1 ya. Jadi misalnya kalau saya tampilkan pegawai 1 juga ya. Ya, jadi sama ya. Ini saya tanya. Ini ada pegawai 2, ini adalah tabel pegawai 1. Lalu sekarang subquery ini digunakan untuk melakukan statement query select, insert, update, atau delete untuk record-record yang memiliki kesamaan nilai dengan nilai yang diberikan. Yang untuk memahami query-nya bisa dilihat sebagai berikut ya. Jadi ini adalah fungsi sintaks. Sintaks di atas digunakan untuk menampilkan seluruh nama pegawai yang memiliki ID departemen yang sama dengan ID departemen pegawai yang bernama NG. Jadi select kolom nama dari tabel pegawai di mana ID departemen sama dengan select ID departemen from pegawai di mana namanya adalah NG. Ya, jadi keterangan sintaksnya adalah ya, select nama from pegawai di mana ID departemen menampilkan kolom nama yang berasal dari tabel pegawai yang memiliki ID departemen yang memenuhi kriteria ya sebagai berikut ya. Select ID departemen from pegawai di mana namanya sama dengan NG. Jadi menampilkan ID departemen yang berasal dari tabel pegawai yang isi kolomnya adalah NG. Sorry, ada salah. Level 15.
Nah, ini. Ya, jadi berhasil ya kan keluar. Nih. Ya, jadi tampilannya seperti ini. Ini akan sama perintahnya dengan perintah join seperti di bawah ini ya, select x.nama from pegawai sx join pegawai sy ya on x edit department nah dengan y edit department di mana y dot nama sama dengan ng ya. Jadi akan ditampilkan data yang kita lihat tabel awalnya juga ya. Jadi ng ini akan keluar ya, dan Rizky. Ya. Jadi akan keluar nama yang punya departemen sama dengan ng, yaitu ada ng dan Rizky. Nah, lalu tabel 3 subquery berikutnya adalah tabel subquery digunakan bila user ingin melakukan statement query select insert dan update dan delete untuk record-record yang tidak null dan tidak terdapat duplikasi. Untuk memahami lebih jelas query berikut ya, select nama dari nama departemen ya, lalu dari tabel departemen ya, di mana ID departemen dalam select listing ID departemen dari tabel pegawai ya, sintak di atas digunakan untuk menampilkan seluruh record kolom nama departemen yang memiliki ID departemen yang tidak redundan pada tabel pegawai ya. Jadi menampilkan seluruh record dalam kolom nama departemen yang memiliki ID departemen yang tidak berulang pada pegawai. Ya, jadi ini adalah ditampilkan nama departemen yang tidak berulang. Ya, jadi hasilnya sama. Lalu pada subquery, terkadang user hanya ingin menampilkan atau melakukan statement query lainnya untuk record-record pada suatu database yang nilainya pada salah satu kolomnya memenuhi suatu kriteria tertentu. Ya, jadi pada kondisi ini, subquery ini digunakan yaitu membandingkan nilai suatu kolom dari record tersebut dengan kriteria yang telah kita tetapkan. Ya, jadi bila user ingin menampilkan nama pegawai yang memiliki ID departemen lebih besar rata-rata dari ID departemen seluruh pegawai, sintaknya adalah sebagai berikut. Ya. Sini ada catatan, sintak ini hanya sebagai contoh karena kasus sebenarnya tidak mungkin user akan merata-rata jadi departemen. Ya. Nah, jadi yang keluar adalah GB dan Nuri yang nilai rata-rata ID departemen kurang dari rata-rata ID departemennya. Lalu subquery ini digunakan untuk melakukan subquery it exists not exist, yaitu subquery ini digunakan untuk melakukan statement select, insert, update, dan delete untuk record-record yang juga sudah terdaftar atau belum terdaftar pada tabel lainnya. Jadi bila ingin melakukan statement query untuk record-record yang telah terdaftar digunakan operator exist, dan untuk melakukan statement query yang record-record yang belum terdaftar digunakan operator not exist. Jadi ini untuk perintah exist ya. Jadi fungsi sintak di atas digunakan untuk menampilkan seluruh record pada kolom nama departemen yang memiliki ID departemen.
Jadi hasilnya akan seperti ini. Sama ya. Jadi kita menampilkan seluruh rekod pada kolom nama departemen yang telah memiliki ID departemen. Untuk perintah not exist ya, jadi sintak ini digunakan untuk menampilkan seluruh rekod pada kolom nama departemen yang tidak memiliki ID departemen ya. Jadi yang tidak memiliki ID departemen nanti ini ya, jadi ada pegawai yang belum punya ID departemen, yaitu departemennya adalah departemen perintahnya ini ya. Jadi asik aja ya, jadi baik, mungkin memang tidak maksimal ya karena kalian tidak mencoba sendiri dan mungkin nggak punya komputer ataupun software SQL Server Studio-nya ya. Berarti ini kuliah terakhir mengenai materi. Minggu depan kita akan kuis ya. Persiapkan diri kalian dan persiapkan diri untuk UAS karena setelah kuliah tanggal 13-nya kita langsung UAS ya. Kuliah kita terakhir di tanggal 11 itu kuis. Saya mohon maaf ya apabila ada kekurangan karena dalam kondisi seperti ini kita nggak bisa belajar secara maksimal. Ya mungkin suatu saat kalau kalian ingin mencoba detail belajar basis data, silakan hubungi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.